Selamat malam para umat Kristus, jumpa lagi dengan saya. Jumpa lagi, ini baru pertama kali jumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Vivi. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita mungkin sudah lihat spoiler-spoiler yang banyak beredar di sosial media kita. Ada wajah baru di gereja kita. Siapakah dia? Ngapain dia di sini? Iya, kita sambut saja langsung. Beliau adalah Romo Edi. Tepuk tangan dong, Oke, untuk mengenal lebih jauh lagi siapa itu Romo Edi, dari mana, kita langsung saja gitu ya Romo ya. Boleh. Supaya tidak makin penasaran. Jadi saya persilakan Romo Edi. Kita ini, dulu saya pengennya santai tapi saya tuh nervous teman-teman. Oke, kita langsung aja. Romo Edi, saya persilakan. Terima kasih Mbak Vivi. Rekan-rekan yang saya cintai, umat Kristus yang sempurna. Terima kasih untuk perjumpaan kita secara virtual kali ini. Yang jelas, kalau saya diminta memperkenalkan diri, saya akan menyebut pertama adalah Nama saya Romo Yohanes Rasul Edi Purwanto. Saya imam Diosesan Keuskupan Agung Semarang. Orang menyebutnya dengan Projo Semarang. Tapi sebenarnya lebih tepat kalau imam diosesan ya. Karena memang itu imam keuskupan. Tetapi Projo pun ya oke, karena memang imam diosesan itu menjalankan peran kepampungan bagi umat yang notabene adalah Pao Projo gitu. Baik Romo, tadi nama sudah, lanjut saja langsung supaya kita lebih dalam mengenalnya. Kita langsung tanya, tempat tanggal lahirnya gimana Romo? Lahir di mana? Saya dilahirkan di Kajuran, itu sebelah atas Sendang Sono kalau Anda kenal. Kulon Progo, Jogja, Pemeringet lah gitu. Dari Jogja sangat jauh, 43 kilo. Dan saya dilahirkan tanggal 6 Januari 1966. Capricorn. Romo Wir juga Capricorn. Wow. Januari juga. Oke. Fun fact. Ya, berdekatan dengan Romo Wir ulang tahunnya. Oke. Besok jadi satu terus. Ye. Oke. Lalu, apakah sebelumnya dari kecil itu Romo sudah punya cita-cita untuk jadi Romo gitu Romo? Saya tidak sangat menyadari, tetapi setidaknya keinginan untuk jadi Romo itu sudah terlontar ketika saya masih kelas 4 SD. Saya itu kelas 4 komuni pertama. Nah, sebelum komuni pertama, saya itu sudah rajin menjadi mesdina. Itu anehnya zaman dulu. Jadi anehnya itu gini, belum komuni pertama sudah dibolehkan tugas sebagai mesdina. Sekarang tidak boleh kan? Sekarang kan syaratnya harus komuni pertama baru boleh menjadi anggota mesdina. Dulu enggak. Jadi dulu mesdina diberkati gitu ya Mas ya? Mesdina ya cuma untal-untul aja, datang ke altar, tapi ya melayani Romo dengan baik. Dan itu masih kelas 3 awal, kelas 3 SD. Nah dari kebiasaan itulah saya kemudian kok ingin ya jadi Romo. Apalagi figur Romo paroki yang waktu itu mendampingi itu sangat cocok, sangat layak untuk diteladan gitu. Almarhum Romo Mikael Sugito, PR, sudah almarhum beliau. Jadi sekarang sudah bahagia di
surga. Itulah patrun, pola yang memang membuat saya tertarik. Ditambah lagi ketika ya berapa ya, 3 kali lah krisma di perumahan itu yang melayani adalah Bapak Kardinal Darmo Yuwono yang sudah dipanggil Tuhan juga. Beliau itu selalu kalau ketemu dengan bapak ibu saya dan saya ikut istilahnya nguntul di belakangnya bapak ibu, Romo Kardinal itu selalu memegang kepala saya ini sehingga kepala saya jadi bodak ini. Dan selalu mengatakan begini, kowe sesuk dadi Romo ya Le, kowe sesuk dadi Romo ya Le, gitu. Dan saya masih ingat betul. Saya masih ingat betul. Dan ketika ditanyakan ke Bapak Ibu ya, Bapak Ibu cuma mengatakan semoga Gusti yang milo ngersakaken Romo Kanjeng. Sudah, dulu kan sebutannya Romo Kanjeng. Bukan Romo Uskup, bukan Romo Kardinal. Yang desa-desa itu kan sebutannya Romo Kanjeng. Fun fact lagi teman-teman. Romo Kanjeng. Romo Kanjeng. Dan kemudian sudah dari situ saya bersemangat. Akhirnya SD lulus, saya masuk ke SMP Pangudi Luhur 1 di Boro. Jangan kau bayangkan Pangudi Luhur bintang laut. Tapi SMP Pangudi Luhur 1 di Boro itu Kulon Progo. Kami bawang sana. Saya di sana lulus SMP dan akhirnya masuk ke Mertoyudan. Itu pun sebenarnya ya gambling juga gitu. Karena ya candi saya tak bodoh ya. Yo enggak Romo. Tapi yo dibandingkan dengan teman-teman yang dari kota bersama-sama tes di Mertoyudan, anak Jakarta, anak Semarang, anak kota Yogyakarta, aku kok kecil banget. Ini pasti tidak diterima. Itu ya bukan kekhawatiran tapi keyakinan saya mesti dapat dari tombol. Nek delok kompetitornya itu kok gila. Saya katakan ini anak-anak modern semua, sementara saya sendiri jadul banget atau ya basic banget gitu. Maka ketika lama tidak segera diumumkan diterima atau tidak gitu, saya iseng-iseng sama bapak dan ibu mengatakan begini, Pak Bu, kok kita kok mboten nganu nggih, mboten ditoko niki kita, kok sudah mboten pengumuman. Ya sabar dileni. Lalu saya mengatakan begini, nek kula mlebet SPG mon pareng mboten. Dan betul, saya mendaftar di SPG Vanlit Muntilan. Waktu itu belum SMA Vanlit, masih SPG Vanlit. Saya mendaftar dan mempersiapkan ikut tes dengan pikiran calon guru. Bapak dan ibuku adalah guru, berarti memang ya istilahnya darah guru lah gitu. Tapi sungguh Tuhan itu tidak ngerti saya itu betapa besarnya dan betapa mengagumkannya ketika pagi saya daftar ke mana SPG Vanlit itu, siang hari sepulang dari Muntilan dari daftar itu, saya tuh disodori oleh ibu saya amplop kecil, amplop layatan gitu. Dan ternyata di dalamnya ada apa? Kartu nama. Dan kartu nama itu adalah kartu nama dari Romo Antonius Wahadi Martoatmojo, yang sekarang beliau ada di Jogja. Dan hanya tulisan pendek, Mas Edi Provisian. Mas Edi diterima di Seminari Mertoyudan. Luar biasa. Saya hanya mengatakan, Gusti, matur nuwun. Nah setelah itu lalu apa yang saya katakan pada Bapak dan Ibu? Pak, Bu, Bapak Ibu rugi mboten. Nek kula mboten derek tes SPG Vanlit.
Kan harus tadi sudah menyetop uang pendaftaran segala macam. Kira-kira apa itu merasa rugi enggak? Apa itu mengatakan orang kayak kesempatan lo koncokan kamu yang akan mendaftar yang mendaftar di Pandit untuk diterima. Dengan kamu mundur itu kan berarti satu peluang untuk pendaftar yang lain gitu kan, untuk diterima. Sudah kamu tidak usah ikut, memang kamu mantap di seminari, mantap Pak, ya sudah, selesai ikut. Itu sejarah panggilan kalau mau dikata kapan tumbuhnya, lalu bagaimana perkembangannya. Nanti mesti harus diceritakan lagi kalau sudah di seminari sampai dengan pada akhirnya jadi imam. Mungkin bisa buat segmen lain ya untuk sesi ini kita perdalam teman-teman. Biar penasaran. Iya, biar penasaran. Stay tune teman-teman. Oke. Lalu untuk setelah perjalanan, kita habiskan jadi romo. Terus habis itu tugas pertama. Tugas pertamaku juga tidak pernah kubayangkan, yakni di Paroki Katedral Semarang. Saya tidak pernah membayangkan. Bayangan saya sebagai imam yang biasa-biasa berasal dari dusun ya, kayak ini bisa lah gitu. Tapi sepertinya dibalik, nah desa ya kutro dan ngalami urip nang kutro dan saya merasa ini luar biasa. Ya saya terima keputusan dengan gembira, walaupun juga agak nggak pede juga waktu itu. Walaupun sudah jadi romo, ya rasa pede itu ya tetap aja masih belum tumbuh sempurna gitu. Sampai sekarang ya nggak sempurna yang namanya percaya diri itu. Karena bagi saya percaya diri itu selalu dikuatkan dalam perjumpaan dengan siapapun yang saya hadapi dan yang menjadi teman dalam perjalanan, entah itu bermasyarakat atau menggereja seperti itu. Mungkin setelah perutusan pertama bisa dijelaskan lagi, mau diceritakan lagi, lalu pindah-pindah sampai Solo Baru itu prosesnya panjang ya mau ya mungkin. 2 tahun pertama di katedral. Terus pindah ke Bintaran Yogyakarta, 3 tahun di sana. Kembali ke Semarang, ditimbali untuk di Paroki Lampersari Semarang, 2 tahun. Setelah itu diutus menjadi romo mahasiswa di Semarang di Pastoran Driantara, Jalan Dr. Cipto. Nah, di sana saya 4 tahun mendampingi rekan-rekan mahasiswa Katolik di kota Semarang. Setelah 4 tahun, saya ditimbali lagi sama Bapak Uskup Suharyo waktu itu. Romo, jadi pindah ke Paroki Kebon Dalem ya. Saya ke Kebon Dalem. Di sana praktis hanya 9 bulan. Karena kemudian di tengah perjalanan itu tiba-tiba Bapak Uskup Haryo mengatakan, Romo jangan tidak KBI ini Jakarta. Bapak Uskup dalam kedatangan KBI, mungkin jangan wonten komisi Kerawang KBI. Aduh, kenal saja tidak, belum pernah dilibatkan dalam karya di konferensi. Lalu saya katakan, ya sudah, dalam daerah yang Pak Uskup menopok dengan penggalian pulau sakit di pulau daerah saya itu. Nah waktu itu tahun 2004. Beliau mengatakan, bukan cepat-cepat kok. Nanti sekitar Oktober 2005, berarti kan setahun toh? Setahun paling tidak, saya disiapkan setahun. Iya,
sekali lagi itu tidak terduga. 13 April 2005 saya itu kan sebagai romo paroki di Kebon Galuh melaksanakan yang namanya seminar kitab suci. Nah, Bapak Uskup Haryo itu kan ahli kitab. Lalu kami mengundang beliau untuk menjadi pembicara tunggal 13 April 2005 dan kami laksanakan dengan baik seminar itu. Apa yang terjadi? Setelah selesai seminar, Bapak Uskup Haryo Pinara Lenggah di pastoran dan mengatakan apa? Romo tidak, kami ini tidak Oktober. Nah, terus kapan? 25 April ini. Semua Hah? Nah terus? Iya, 25 April ini mati aku. tapi ya sudah, saya katakan sendi kodam, saya siap. Di sekitar ya 12 hari ini, Romo silakan pamitan dengan umat, silakan disiapkan segala sesuatunya. Nanti tanggal 25 harus berangkat ke Jakarta. Ya, sambil beliau kondur, malam itu aku mikir-mikir, kok banget kayak gini ya. Tapi ya sudah, saya berangkat dan apa yang terjadi di Jakarta mulai tugas 1 Mei 2005 di Kerawang 2 periode sampai dengan 6 tahun di Kerawang. Nah, ketika di Kerawang 6 tahun selesai, saya sebenarnya sudah pengen pulang ke Semarang. Tapi apa yang terjadi? Nah kok iya, saya dimasukkan oleh para uskup untuk menjadi calon sekretaris eksekutif KWI. Dan waktu itu Bapak Uskup Sunarto almarhum yang Uskup Purwokerto mengatakan iki ono 17 calonnya. Jadi nanti satu di antara 17 calon. Ya nek iso dadi apik. Lalu sudah saya ikut proses. Setelah ikut proses, beliau mengatakan, "Saya presidium menyeleksi untuk didapat 5 besar." Nah, ketika di 5 besar, saya didatangi lagi oleh Monsinyur Narko. Jenengan masuk 5 besar. Oh, aduh. Lalu terus, ya sudah Bapak diikuti prosesnya saja. Gitu. Tidak lama kemudian, rapat presidium memutuskan untuk mengambil 3 besar. Lalu Monsinyur Narko masih kembali mengatakan, jangan masuk 3 besar. Aduh, ini berarti petaka ya. Ini petaka ini. Ya sudah, saya ikuti saja proses sampai pada akhirnya 3 besar dilempar ke sidang para uskup. Itu November 2010 dilempar ke situ. Lalu para uskup sidang internal, kami para sekretaris komisi disuruh keluar semua, tidak boleh ikut. Ini pemilihan hanya oleh para uskup. Saya juga tidak tahu 2 yang lain itu siapa. Hanya dikatakan bahwa kamu masuk 3 besar, yang lain 2 tidak. Dan akhirnya pemilihan tidak lama itu. Saya ingat persis tidak lama. Lalu Bapak Uskup almarhum Martinus Tumorang, Uskup Padang sebagai ketua KWI waktu itu memanggil kami para sekretaris. Dan sekretaris pada masuk. Setelah kami masuk itu langsung ditayangkan di di layar. Nah, saya terpilih. Saya terpilih. Dan para uskup mengatakan, Provisiat ini Romo Edi sebagai sekretaris eksekutif yang baru untuk periode pertama 3 tahun. Nanti kalau memang oke,
jalan periode kedua dan jadi 6 tahun. Gantengan 6 tahun. Maka perjalanan saya di konferensi wali gereja menjadi 12 tahun. Iya. 6 tahun di Kerawang, 6 tahun di Sekretariat Jenderal. Nah, di Sekretariat Jenderal, Sekretaris Eksekutif itu sekaligus Direktur Kantor Konferensi Wali Gereja. Lalu ya sudah, tak jalani saja. Setelah selesai 6 tahun, lalu sebenarnya masih diharapkan sekali lagi lah, satu periode lagi. Bukan. Saya akan kembali ke Semarang. Biar ada kesempatan bagi pembaharuan atau penyegaran. Itu saja perjalanannya. Dan kemudian setelah 2017 kembali ke Semarang, saya ditempatkan oleh Romo administrator waktu itu, Romo FX Sukendar, di Banyumanik, Semarang. Nah, di Banyumanik saya 1,5 tahun, hanya 18 bulan. Karena apa? Januari masuk, Desember itu tiba-tiba tanggal 22 Desember saya ingat, Bapak Uskup Rubi ini datang ke Banyumanik setelah beliau triduum sendiri di Ungaran. Beliau mengatakan, aku mampir kono ya. Kamu enggak? Aku segera mau. Ngerasa sesuatu aku. Bisa aku pengen ngomong-ngomong. Tanda. Aku pengen ngomong-ngomong. Aduh, yo meneh. Sudah. Lalu bicara-bicara, itu pun belum kok. Belum belum mengatakan sesuatu mengenai jabatan fiket atau fikjen atau apa enggak. Hanya beliau mengatakan, jangan punya pemikiran apa untuk kemajuan Keuskupan Agung Semarang. Jangan beri gagasan apa. Nah, saya itu orangnya dalam arti sudah sekian lama tidak terlibat di keuskupan, malah diminta gagasan-gagasan. Saya tidak punya gagasan, tapi kalau boleh dengan perspektif apa yang saya tekuni selama 12 tahun di KWI, lalu setidak-tidaknya hal-hal ini yang memang perlu untuk kemajuan perjalanan gereja kita. Iwis, matur nuwun. Kundur ke keuskupan. Aduh lah, baru Februari 2018 ketika kami itu sedang pertemuan romo-romo senior di Kledung. Kledung itu Taru Anggro yang setelah Temanggung naik kemudian akan ke arah Wonosobo. Kami kan rekreasi romo-romo senior ke sana. Lalu beliau mengatakan begini, aku sih loh, nyuwun jenengan bantu aku itu, maksudku nanti dia fiksen ya. Ya sudah. Terhadap penugasan saya hanya selalu mengatakan sembikot, apapun sembikot. Nek ono konsekuensinya bikin buri. Tapi saya tidak pernah banyak diskusi mengenai ngopo aku dipilih ngopo dan sebagainya. Wah, sangat mencengangkan jalan Tuhan itu berarti ya, Romo. Mengagumkan jalan Tuhan itu, cara beliau, cara Tuhan itu ya mempersiapkan, dan istilah saya itu kemudian menggunakan entah tangan, entah pikiran, entah hati, itu sangat luar biasa dan jauh dari ekspektasi untuk kita sebagai manusia. Dan rasa saya ya ekspektasi terhadap panggilan itu tidak usah muluk-muluk. Yang penting satu, penyerahan diri. Yang kedua, terbuka terhadap perutusan.
Dan yang ketiga, bertanggung jawab terhadap perumusan. Udah itu aja. Tapi berat ya Romo. Ya, tapi saya selalu disemangati oleh moto tabisan saya yang secara pribadi saya pilih dari Filipi 4 ayat 13. Apa itu teman-teman? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Udah itu aja. Oke, tidak bisa berkata-kata, saya lanjut saja langsung. Nah, karena belakangan ini berarti Romo Edi ini banyak berdinamika bersama Bapak Uskup ya. Pengalaman apa yang paling berkesan sampai sekarang kayak walah kok ya sampai nggak bisa dilupakan? Yang sangat berkesan adalah bahwa Bapak Uskup itu memberi kepercayaan yang segitu gedenya kepada saya dan yang persis di luar ekspektasi saya, tetapi ya itulah yang benar-benar saya rasakan, saya terima, dan konsisten beliau menjadikan saya teman berjalan itu dan bukan bawahan. Kendati namanya vikaris, itu kan artinya pembantu. Tetapi saya tidak pernah merasa diperlakukan sebagai pembantu dalam arti seperti yang istilahnya dipahami orang, apalagi dengan sebutan pembantu abatur. Tapi benar-benar menjadi sahabat dalam perjalanan yang saya merasa sangat dihargai, saya merasa sangat diberi kepercayaan oleh beliau. Dan ya sudah, sekali lagi, kalau saya menghayati perutusan seperti itu, saya hanya akan menggunakan 3 kata kunci. Itu saya kerjakan dengan sadar, dengan bebas, dan dengan penuh tanggung jawab. Maka saya itu kadang kalau memberi semacam, ya bukan nasihat lah, tapi lebih pada pertimbangan. Kalau orang mau berkeluarga seperti itu, saya akan nyaman mengatakan, apakah ini Anda terima sebagai panggilan atau sekadar keterpaksaan karena misalnya usia sudah mencapai tingkat mesti sudah menikah dan segala macam. Nah, memang itu Anda rasakan panggilan, hayatilah dalam 3 kata kunci itu. Ini saya terima dengan kesadaran penuh. Yang kedua, kebebasan penuh tanpa paksaan dari siapapun. Dan yang ketiga, bertanggung jawab penuh. Nah, setiap panggilan itu dihayati dengan paling tidak kata-kata dasar yang dipegang teguh seperti itu. Saya kok merasa ini sesuatu yang akan sangat memberi kekuatan dalam menghayati perjalanan panggilan apapun, iman, berkeluarga, hidup bakti, seperti itu. Oke, kita udah dengar tadi perjalanan Romo Edi yang sangat, menurut saya itu sangat berat tanggung jawabnya, bebannya. Lalu selama ini bagaimana Romo kayak meluangkan hari untuk menikmati hari gitu, kayak meluangkan hari sekedar untuk berhobi gitu, menjalani hobi. Romo tuh hobinya apa sih emang? Mungkin di sini. Kalau mau dikatakan hobi ya bukan hobi, tapi bagi saya ini sesuatu yang ya saya perlukan untuk penyegaran fisik, penyegaran badan. Olahraga saya adalah badminton. Pas tuh teman-teman. Luar biasa di sini. Teman-teman. Saya dimasukkan ke sebuah paroki yang sudah langsung memperhadapkan saya dengan lapangan. Tinggal naik.
teman-teman bisa jatah malam kelihatannya. Rabu bisa. malam. Oh, Rabu malam bisa teman-teman. Berarti Rabu malam tidak menjadwal lingkungan. Ya oke, berarti Romo ini suka badminton. Kalau film, musik, buku gitu-gitu Romo? Buku ya. Oh. Buku ya. Tapi kalau film, dulu ada era atau ada masa di mana saya sangat mania. Film bioskop. Oh. Tapi bukan film di laptop, bukan film di PC gitu, tetapi di bioskop. Maka dulu ketika masuk katedral sebagai Romo Muda, hampir setiap minggu malam setelah selesai mimpin misa terakhir, saya itu bersama Romo Sunu yang sekarang berkarya di Palur, dengan Romo Martoyoto yang sekarang berkarya di Boyolali, hampir kerap kali yuk nonton bioskop. Bioskopan Ya, ketiga. dengan teman-teman Mudika beberapa gitu, yuk nonton bioskop, nonton aja. Senang. Apalagi kalau sudah film-film kolosal yang bagi saya memang luar biasa. Sampai yang film-film yang animasi bahkan yang apa namanya, yang tidak animasi dia ya. Kartun? Kartun. Misalnya Disney? The Lion King. Oh, The Lion King itu wah daerahnya aku seneng banget itu. Ini bisa diagendakan nonton bareng Minion gitu. Yang penting ada pembelajarannya. Ada nilai-nilai yang bisa diserap untuk pada akhirnya ini berguna bagi peningkatan kualitas hidup. Tidak sekadar untuk refreshing, tetapi ada nilai edukatifnya. Itu bagi saya menjadi penting. Untuk ini apa lagi? Oh iya, karena ini di paroki yang baru, kalau bertugas di paroki yang baru, mungkin ada skill untuk makanan atau minuman favorit biar ibu-ibu paroki ini punya kisi-kisi. Wah, Romo sukanya ini gitu. Bisa kita. Saya tidak pernah ngarani kok soal makanan itu. Karena juga tidak ada makanan favorit, tidak ada makanan pantangan sampai dengan hari ini. Apa aja masuk ibu-ibu? Belang-belang ya kan? Ibu-ibu. Jadi bisa semuanya. Hanya memang tidak sangat banyak saya makan. Artinya porsinya tidak gede. Tapi apa namanya? Macam-macam makanan sih oke-oke saja. Kuat makanan pedas, Romo? Oh, makanan pedas itu mulut kuat, perut kuat. Tetapi yang tidak kuat adalah ini. Oh iya. Karena kemudian kalau sudah makan pedas, ke tempat pedas itu langsung mengalir keringat nggak karu-karuan. Maka kalau ada apa namanya makanan pedas mesti makan kalung anduk gitu kan. Oh, kalung anduk. Seperti Pak Pica. Tadi kan Romo juga udah cerita nih dari awal ditugaskan, lalu sampai akhirnya menjadi Vikjen, sebelumnya menjadi sekretaris eksekutif KWI di Jakarta, lalu tiba-tiba mak bedunduk pindah Solo baru ya. Nah, gitu. Gimana nih Romo kesannya kalau gitu, langsung Solo baru nih? Saya tidak kaget, tidak merasa juga dibuang. Karena saya sudah beberapa kali matur Bapak Uskup, saya sudah hampir 2 periode, sudah hampir selesai, monggo dipenggali untuk pengganti saya sudah matur begitu, dan itu sudah bahkan setahun sebelum periode kedua selesai. Nah terus ketika beliau mengatakan, Romo ini ada draft mutasi termasuk perutusan panjenengan yang baru. Ya sudah, terima kasih, saya merasa sangat senang dan saya menerima draft mutasi daftar Romo-Romo, karena memang selama ini kemudian kami berdua kan
Saya dan Bapak Oskop yang kemudian mengolah mutasi seperti itu. Lalu ya, saya terima dengan senang hati. Apakah sebelumnya sudah ada kayak saya maunya di saja gitu? Wow, itu Siapa tahu? orang itu fitnah beberapa teman. Katakan begini, isku milih yo. Gemeh, sing apa jenenge? Sing selama itu sok mutasi wong nduk milih gua ya. Katakan, ojo fitnah ya. Ini klarifikasi langsung dengan yang bersangkutan. Aku tidak pernah milih, ini murni dari Bapak Oskop apa yang ini? Bukan pilihan saya, juga bukan hasil rembukan dari tim personalia, tapi ini adalah murni dari Bapak Oskop. Dan saya terima dengan senang hati. Lalu setelah datang ke sini, first impressionnya gimana nih Romo tentang gereja ini? Atau mungkin sebelumnya setelah dapat surat tugas, Romo cari-cari informasi mengenai gereja-gereja saja seperti ini, atau langsung menghubungi Romo gereja-gereja sedikit ya toh? Iya. Saya tidak kaget dengan Kristus Raja. Mengapa? Karena tahun 2018 saya datang ke sini untuk memvisitasi paroki administratif ini, persiapan menjadi paroki. Untung bukan saya sekretaris ya. Jadi kaget. Oh iya, semua proses. Saya dan tim visitasi waktu itu. Jadi itu yang pertama kali saya datang ke sini. Yang kedua kemarin ketika ada pameran UMKM di apa itu? HTC? Iya kan? Iya. HTC itu. Saya kan datang ke sini, siang tidur di sini, sore kemudian sore atau siang itu? Sore ya? Siang sampai malam itu. Siang sampai malam tuh. Iya. Nah itu kan istirahat di sini. Maka kemudian saya sudah setidak-tidaknya ngerti. Dan beberapa hari sebelum saya datang ke sini, saya itu sekali lagi karena kebetulan ke pasar gede kan, ke pasar gede cari dawet dan segala macam, tak lega ke sini. Tak lega ke sini, tapi saya hanya di luar sana itu, di dalam mobil. Dalam mobil terus melihat lagi. Terus habis itu saya pulang ke Semarang. Lalu sepintas mengenai bangunan gereja ini Romo, bagaimana tanggapannya tentang gereja yang paroki yang masih baru ini? Bangunannya? Iya sih. Physically. Bagus. Bagus. Saya kaget, ternyata wis nganggo AC gitu. Wis nganggo AC, wono video terone bareng. Luar biasa. Kalau nang pinggir jalan. Dekat pasar gede juga ada. Pasar gede juga ada video terang. Dan di sini dimanfaatkan untuk beribadah, untuk pembinaan iman. Masa saya sangat bagus. Saya senang dengan bangunan gereja yang saya merasa tidak seperti gerbong kereta api memanjang gitu. Tapi kan itu megah ya Pak. Segi 8 ya? Iya, megah, enak Pak. Jadi ketika memimpin Ekaristi, tadi pagi saya sudah memimpin Ekaristi. Lalu saya bisa melihat dengan enak semua. Dan tidak terlalu jauh. Yang di belakang sendiri sana tidak terlalu jauh. Saya pernah mengalami di paroki Banyumane itu, dari altar itu sampai yang belakang sana itu, waduh, jauh banget itu, panjang sekali dan jauh. Jadi tidak delok mburi ning kaya delok cetek-cetek itu umatnya delok cilik-cilik. Kalau sini enak. Tadi pagi sudah saya alami. Bisa kelihatan umat yang main HP di belakang sendiri. Masih saya hanya positive thinking. Kalau ada umat yang main HP, saya positive thinking aja. Kali dia menggunakan e-Katolik untuk membaca entah doanya, entah apanya. Saya positive thinking aja. Nek bocah-bocah ya aku pasti akan yakin Kim Si Kim kita. Ciri-cirinya. Apalagi kalau
orang tuanya agak istilahnya apa namanya, tidak mau diganggu lalu memberi anaknya mainan handphone, anak itu mesti kasih sedikit. Nah, gitu. Tapi asal tidak ganggu apa istilahnya dengan game yang bersuara keras itu nggak masalah. Lalu soal partner kerja nanti di sini mengenai Romo Wiratno. Romo Wil adalah Romo yang saya kenal karena beliau pernah menjadi Romo paroki di Perumasan, tempat saya asal saya. Saya kan paroki Perumasan. Sendang Sono itu kan paroki Perumasan. Jadi saya kenal beliau. Jadi ini lebih mudah untuk berkoordinasi ke depannya, nggak ada canggung-canggung, nggak ada. Ngomong. Dan saya sendiri merasa dengan istilahnya dengan Romo siapapun saya tidak pernah canggung. Sopo wae kancaku ya, ayo kerja bareng. Mari kita berjalan bersama, kita temani umat dengan sebaik-baiknya. Maka spirit woi dari ini suatu gaya sini. Spirit sinodalitas. Berjalan bersama, itu kan. Kita masuk ke segmen yang kedua ini, kita akan ada kuis buat Romo. Kuis sih. Sedekat apa? Sejauh apa? Sedekat sih, karena kita baru saja kedatangan Romo, jadi mungkin tidak jauh, jadi dekat-dekat. Sedekat apa Romo mengetahui tentang gereja kita? Pertanyaan pertama, Romo. Alamat lengkapnya Kristus Raja, Romo tahu ya? Saya nggak tahu. Romo aku nek disuruh apa ngapal ke alamat. Oke. Terus terang aku enggak ngapal gitu. Mungkin teman-teman di belakang layar bisa langsung searching ya. Bisa langsung searching. Bisa langsung ya, apa nih? Romo dikasih tahu. Jalan Cendana Raya EF 1. Jalan Cendana Raya EF 1 1. Dusun 3 Langan Harjo Grogol Kabupaten Sidoarjo 57552. Jalan Cendana Raya EF 1 gitu. Ya. Jalan Cendana Raya EF 1. Kalau di Maps yang penting gereja Kristus Raja Solo Baru. Nah, sekarang kan dimudahkan dengan apa namanya? Google Map atau dengan Waze atau dengan apa bisa. Lalu yang kedua, di Kristus Raja sendiri ada berapa kali misa mingguan? Kristus Raja? Yes. 4 dong. 4 Oh. dong. Sabtu sekali, Minggu pagi 2 kali, Minggu sore 1 kali. Satu poin. Yeay. Lalu yang ketiga, jumlah wilayah dan lingkungan di Kristus Raja. Saya mau nanya, lingkungan 29. Salah. Sendiri udah ACC. Salah dong. Lingkungan ada berapa Bapak Litbang? 26. 26 Romo. Oh, lah kopian loh. Kopian 3 Romo. Oh, berarti mempersiapkan pemekaran ini. Proyeksi. Masa depan akan demikian. Jadi ini Romo sudah ada proyeksinya, jadi tunggu saja teman-teman. Adakah yang memang diproyeksikan untuk dimekarkan? Ada Romo, tapi mungkin lain segmen. Betul Bapak Litbang? Ya itulah pokoknya nanti lah rapat dengar kita akan bahas. Ini bukan memaksa loh ya. Iya. Tapi akan ada memang Romo. Ya. Karena pemekaran itu kan. umat kita semakin tumbuh dan berkembang. Iya. Kalau lingkungan udah. Wilayahnya tadi berapa? Ayo berapa Romo? Wilayahnya berapa? Tebak dulu Romo. 9 ya? Banyak Romo, banyak sekali Romo. Berapa 7? Berapa teman? 7. Ada 7. Oh, 7 ya? Ya, ada 5 di sekitar Solo Baru, ada 2 yang di Manchester United. Oh. Lalu sebutkan. Ini aku jadi kayak Pokemon kasih soal-soal ke Romo kayak cerdas semua. Sebutkan
bertugas di Kristus Raja Solo Baru. Aduh, yang saya tahu ketika menjadi paroki, satu, Romo Bonifasius Beni Bambang Sumintarto yang ditemani oleh Romo Antonius Suparyono. Kemudian Romo paroki kedua adalah Romo Ignatius Suharyono yang ditemani oleh Romo Wiratno Andreas. Dan sekarang saya masuk bersama Romo Saya sekali ini kok Bilani. kurang satu. Oh, Romo Novi. Oh, tapi selalu bertugas sama belajar. Romo Novi selalu belajar ya. Tak ini supaya menjadi filsuf yang Amin. Jangan lupa balik ke sini. Yo pasti balik lah. Tapi jangan balik ke Solo Baru. Wong nanti kalau sudah selesai menjadi doktor filsafat pasti harus menjadi tenaga pengajar di Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta. Selamat Romo Novi. PR-nya Romo Novi banyak soalnya, jangan kesini lagi. Lalu yang terakhir, yang masuk nggak tahu, harus tahu kalau ini. Aduh. Nama wakil ketua 2 Dewan Harian. Pak Bakat. Kata lengkapnya. Aduh. Apa? Bapak. Kelemahan saya itu menghafal nama. Apalagi nama lengkap. Tidak apa-apa, Rom. Athanasius Bakat Sri Widodo. Jadi ingat Pak Bakat, ingat Pak Athanasius Bakat Sri Widodo. Ya. Itu temannya Widodo. Ada. Kok bisa? Pak Widodo. Lalu karena Romo sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita kasih hadiah enggak nih, gengs? Kita langsung kasih hadiah. Mana hadiahnya? Ayo cepat. Gak salah. Oke. Jadi ini, oke, thank you. Ini ada kaos Formasio Iman Berjenjang. Wih, Yuh. berarti ini yang harus digunakan besok waktu pertemuan selanjutnya. kaos ziarah ini. Iya betul, ziarah. Oh, gede banget. Oh, gede. Ya, itu Romo. Biasanya saya L, ini XL. Tidak apa-apa. Tapi ya bisa saja kalau ini extra little ya enggak apa-apa. tidak extra large, tapi extra little ya. Atau nanti kalau misalnya terlalu besar sekali, dicarikan aja Winston. Bisa. Bisa dicarikan Romo. Terima kasih Terima kasih Romo. teman-teman, luar biasa. Luar biasa. Itu seperti The Beatles ya. Ya. Ya udah The Beatles lagi jalan gitu. Formasi iman berjenjang berkelanjutan. Mulai dari piut sampai kepada piul. Ada 6 Ya. tingkat, gitu? Iya. Ada 6 tingkat, kan? Betul Romo. Piut, pia, pir, piok, piok, piul. Nah, Selamat untuk Romo karena sudah menjawab dengan benar. Oke, terima kasih. untuk pertanyaan terakhir ini Romo maksudnya. Kedepannya apa harapan Romo Edi untuk Kristus Raja? Jadi Kalau saya sih, sekali lagi, saya akan menggunakan terminologi gereja sinodal, gereja yang berjalan bersama. Semua komponen di paroki ini mulai dari romo paroki sampai ke seluruh umat berjalan bersama, dan itulah yang sedang ditekuni dalam sinode
gereja kita menuju gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi atau perutusan. Jadi saya hanya punya harapan sederhana, mari kita berjalan bersama-sama dengan gembira dan dengan semangat, sehingga benar-benar kita menjadi umat yang digembalakan oleh Kristus Sang Raja kita. Biarkan Dia merajai hidup kita seluruh umat. Ya saya, ya para suster, ya seluruh umat. Tidak ada yang perlu diistimewakan karena semua istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat mengistimewakan kita. Itu aja. Itu aja, tapi yang di belakang layar berat. Mari kita wujudkan bersama keinginan Romo Edi ya teman-teman. Dan baik umat Kristus, karena pertanyaan juga sudah habis, tapi masih ada satu request nih Romo. Nyanyi lagu Romo gitu, terusannya nyanyi Romo, ayo Romo gitu. Satu lagu Romo untuk kami semua, apa ya? Terserah Romo. Bernyanyi. Ini mungkin karena yang membuat pertanyaan ini melihat Romo pernah bernyanyi bersama Bapak Uskup. Jadi itu itu kecelakaan. Mungkin sebagai gantingannya bisa diceritakan kecelakaannya apa gitu. Jadi mungkin bisa diselipkan linknya Romo Edi menyanyi di sini. Jadi tidak usah ada Romo Edi menyanyi, kita langsung kecelakaannya aja. Ini gimana Romo? Enggak, karena itu kan apa namanya, di tengah-tengah COVID gitu kan. Lalu kita itu juga bingung, umat mesti harus mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming. Aduh, kayak garing-garing terus itu rasanya kok gimana gitu. Akhirnya ya dengan seadanya, dengan sebisanya, lalu kami itu rodo aneh-aneh ini nyanyi beliau gitu. Walaupun yang pecopot kata karuan nggak apa-apa. Tapi yang penting bahwa ada suasana yang diciptakan. Ini sih apa? Nyanyinya? Aku itu nyanyinya apa tuh? Aku mengasihimu. Oh, aku mengasihimu. Iya, lagu nih. Lah itu Romo yang nyanyi. Dan darahku ini ku berikan padamu kini, bukalah relung hatimu, biar ku masuk jiwamu. Karena kasihku padamu, ku rindu tinggal sertamu. Kan ku tuntun jalanmu selalu, hingga kau pulang ke rumahku. Kan ku tuntun jalanmu
hingga kau pulang ke rumahku. Lagu persiapan mati karena COVID. Hingga ku datang ke rumahku. Tapi Roma Andre itu akhirnya dipanggil Tuhan ya, Bu ya? Iya. Roma Andre dipanggil Tuhan karena COVID. Itu yang kami sangat tidak menduga. Tapi ya sudah, Gusti. Kita serahkan kepada Tuhan yang menyelenggarakan hidup. Kita beri tepuk tangan teman-teman untuk Romo Edi. Terima kasih Romo sudah bersedia ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih juga Ya. teman-teman Komsos yang Ya. memfasilitasi, bertekunlah terus untuk memfasilitasi pewartaan di paroki ini. Profesiat juga untuk teman-teman Komsos. Oke, sebagai penutupan, apalagi ya kita mau apa? Yaudah langsung sekian bukan wawancara sih, podcast simple yang sederhana, yang saya tidak duga juga akan agak panjang dan wah, menurut saya itu kayak ternyata ceritanya Romo tuh sangat panjang. Maksudnya panjang itu dalam artian kisah dari awal mula terpanggil, lalu diterima di seminari, ditugaskan pertama jadi sekretaris eksekutif KWI, lalu pindah ke Semarang, tiba-tiba Solo baru, itu sangat wah sekali gitu. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah mau menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan episode selanjutnya. Ya. Selanjutnya. Oke, masih nungguin tentang bagaimana jalannya Romo Edi dari di seminari sampai kita habiskan. Itu masih mungkin sequel prequel kita. Iya, teman-teman. Oke, terima kasih. Dadah.